Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1456 sampai bab 1460. Kata-kata Ye Chen membuat Mai Chengxing merasa seperti disambar petir. Baru saja, Ye Chen mengubah Mike menjadi mayat hidup dengan satu jari, yang sangat mengejutkan Mai Chengxing. Kekuatan yang ditunjukkan Ye Chen barusan jauh melampaui apa yang bisa dia tandingi. Sekarang, Ye Chen mengungkapkan detailnya dan pertemuannya dengan Xuan Fengnian tadi malam, yang membuat Mai Chengxing semakin gugup. Dia menatap Ye Chen dengan mata yang sangat gugup dan bertanya, "Siapa kamu?" Ye Chen mencibir, "Nama keluarga saya adalah Ye, dan nama belakang saya adalah Chen." Mai Chengxing berseru, "Saya belum pernah mengenal Anda. Apakah kamu diam-diam menyelidiki dan mengikutiku dan mencuri kompas keluargaku?" Ye Chen bertanya balik, "Kamu adalah seorang ahli Feng Shui yang berusia lebih dari 100 tahun. Karena kamu telah menetap di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, kamu tidak ingin menjaga dirimu baik-baik di Amerika Serikat pada usia tua. Apa yang kamu lakukan di negara ini? Apakah kamu tidak takut merusak reputasi dan nama merek keluarga Mai kamu selama hampir 1000 tahun dengan bergaul dengan seorang binatang keji seperti Xuan Fengnian?" Mai Chengxing tampak sedikit malu dan ragu-ragu berkata, "Orang tua, aku tidak bergaul dengan Xuan Fengnian. Tanganku tidak pernah berlumuran darah." Ye Chen bertanya lagi, "Lalu mengapa kamu pergi ke pemakaman Gunung Feng Huang untuk menemuinya tadi malam? Selain itu, pemakaman Gunung Feng Huang meninggal. Apakah kamu tidak melihat penjaga keamanan itu? Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu?" Mai Chengxing berseru, "Alasan kenapa saya pergi menemuinya adalah karena dia ingin membicarakan sesuatu dengan saya, dan saya tidak ingin bermusuhan dengan orang ini. Jadi saya pergi untuk menghadapinya. Sedangkan untuk Satpam, dia sudah mati ketika aku sampai di sana. Jadi tentu saja dia tidak ada hubungannya denganku." Ye Chen menatapnya dan bertanya, "Apa yang dia diskusikan denganmu?" Mai Chengxing berkata dengan dingin, "Ini adalah masalah pribadi antara aku dan dia. Itu tidak ada hubungannya denganmu." Ye Chen mencibir, "Orang tua, masuk akal bahwa orang setua kamu tidak boleh terlalu kasar. Aku hanya melihatnya, kamu sudah tua, jadi aku tidak ingin menggunakan trik apapun padamu. Tetapi jika kamu ingin mengandalkan usia tuamu untuk menjalani hari tuamu, maka aku tidak akan sopan." Mai Chengxing sedikit panik, tetapi dia berkata dengan berani, "Kamu sangat tidak masuk akal. Anak muda, saya tidak punya permusuhan dengan kamu. Siapa yang saya temui? Apa yang saya bicarakan? Dan apa hubungannya dengan kamu?" Ye Chen sedikit tidak senang. Dia berkata dengan sabar, "Jangan terus-menerus berbicara dengan saya di sini. Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa jika Anda tidak menjelaskan urusan Xuan Fengnian dengan jelas dan memberitahu saya gerakan spesifiknya, maka jangan salahkan saya karena tidak menghormati orang tua dan merawat yang muda." Mai Chengxing mendengus, "Anda bukan lembaga penegak hukum, jadi saya tidak akan memberitahu Anda. Jangan beritahu saya." Ye Chen mendengus dingin dan berkata dengan tegas, "Sejak kamu melihatnya kemarin, kamu pasti tahu seperti apa dia serangga gu berdarah kehidupan ini memakan otak manusia. Jika dia tidak ditangkap 1 hari sebelumnya, dia mungkin akan membunuh lebih banyak orang yang tidak bersalah. Jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, maka kamu menutupi dan berkomplot. Xuan Fengnian akan membunuh selanjutnya. Kamu memiliki tanggung jawab yang tidak dapat disangkal untuk semua orang." "Lelucon yang luar biasa," Mai Chengxing berkata dengan arogan, "Saya telah berdiri tegak dan bertindak jujur sepanjang hidup saya. Saya tidak pernah melakukan apapun berbahaya bagi alam. Kamu bahkan tidak bisa memikirkan orang lain. Taruh baskom kotoran di kepalaku, bahkan di depan polisi di seluruh dunia. Aku pasti tidak bersalah." Ye Chen mencibir dengan jijik di wajahnya, "Aku tahu apa yang dipikirkan orang tua sepertimu. Kalian orang seperti ini, yang paling sering dikatakan adalah, semua orang menyapu salju di depan pintunya sendiri. Jangan khawatir tentang embun beku di ubin orang lain."
Apakah kamu berpikir begitu? Seseorang dibunuh oleh orang lain, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Biarkan aku memberitahumu, dalam kasus orang lain, di sana, kamu mungkin bisa lolos dari pemikiran bajinganmu, tapi di sini, kamu sama bencinya dengan pembunuh. Pada titik ini, Ye Chen berteriak dengan dingin, saya akan menyampaikan kata-kata saya di sini hari ini. Jika Xuan Fengnian ada di Jinling, jika saya membunuh orang lain, saya tidak akan menguburkan Anda di pemakaman Gunung Feng Huang. Karena membiarkan Anda mati seperti ini benar-benar terlalu murah untukmu. Ketika saatnya tiba, aku akan memenjarakanmu dan cucumu di peternakan anjing dan tinggal di kandang anjing. Seumur hidup. Ketika Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya di semuanya, dan matanya yang tajam membuat Mai Chengxing ketakutan di dalam hatinya. Meskipun dia tidak mengetahui detail Ye Chen, dia tidak meragukan apa yang dikatakan Ye Chen saat ini. Karena gugup, dia tidak bisa tidak menjelaskan, saya tidak tahu persis di mana Xuan Fengnian berada, keberadaan pria ini sulit dipahami dan dia berjalan sendirian. Dialah yang menghubungi saya ketika saya pergi ke Gunung Phoenix kemarin dan bertanya kepada saya untuk pergi ke sana. Ye Chen berkata dengan dingin, jadi, Anda harus memiliki informasi kontaknya. Lalu temukan cara untuk membantu saya mengajaknya kencan. Mai Chengxing tidak bisa menahan diri untuk berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak ingin terlibat, jika Anda memiliki dendam terhadapnya, itu adalah masalah antara Anda berdua, dan tolong jangan libatkan saya. Paling buruk, kami akan meninggalkan Tiongkok malam ini dan tidak lagi ada hubungannya dengan Tiongkok. Mai Chengxing telah melihat kemampuan Xuan Fengnian. Jadi dia tidak ingin menjadi musuh Xuan Fengnian sama sekali. Jika dia benar-benar membantu pemuda di depannya menemukan keberadaan Xuan Fengnian, tetapi pemuda itu bukan tandingan Xuan Fengnian, maka pemuda itu tidak hanya akan mati, tetapi dia sendiri juga tidak akan berakhir dengan baik. Sejak kecil, keyakinannya yang paling teguh dalam hidup adalah menjauhi urusan orang lain. Selama dia tidak ingin terlibat dalam hal-hal yang tidak menarik baginya, dia tidak ingin terlibat dalam perseteruan antara Ye Chen dan Xuan Fengnian. Melihat lelaki tua ini kurang beruntung, Ye Chen mencibir dan berkata, pantas saja ketika Tiongkok sedang dalam masalah, kalian semua yang mengetahui Feng Shui pergi ke luar negeri. Seperti kata pepatah, itu tidak ada hubungannya denganmu. Menutup telepon, saya sedang berbicara tentang Anda orang-orang yang tidak bermoral, betapa keadilan nasional dan karakter moral yang baik semuanya omong kosong di mata Anda. Mai Chengxing dimarahi oleh Ye Chen, meskipun wajahnya sedikit malu, tapi dia tetap saja dia berkata dengan kasar, sebagai kata pepatah, kalau pohon tumbang, hozennya akan berhamburan. Dulu, banyak sekali orang yang mengungsi ke luar negeri, dan setiap orang punya ambisi masing-masing, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah, terlebih lagi. Saat ini masyarakat diatur oleh supremasi hukum. Yang perlu kita lakukan hanyalah mematuhi hukum dan dalam kerangka hukum. Anda adalah warga negara yang baik. Setelah mengatakan itu, Mai Chengxing memandang Ye Chen dan berkata dengan tegas, itu kamu. Jika kamu berani untuk membatasi kebebasan pribadiku, maka kamu melanggar hukum. Ye Chen benar-benar tidak menyangka lelaki tua ini masalahnya ternyata sangat keras kepala. Kami pernah bertemu sekali sebelumnya. Tapi dia tidak terlihat seperti orang jahat. Saya baru mengetahui hari ini bahwa orang tua ini bukanlah orang jahat yang terang-terangan menyakiti orang lain. Tetapi dia jauh dari orang baik. Dan begitu orang ini tiba faktanya, dia masih seorang bajingan tua yang egois hingga ekstrim. Yang dia pikirkan hanyalah adalah dia bisa lolos tanpa cedera. Sedangkan untuk hidup dan mati orang lain, dia tidak akan peduli. Jadi, Ye Chen mengangguk dengan dingin dan berkata dengan tenang, menarik, kamu takut ikut campur, tapi aku suka ikut campur. Jadi jika kamu jatuh ke tanganku, tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri tanpa cedera. Aku akan menjagamu nanti. Kamu pergi dan mengunjungi peternakan anjing. Setelah kunjungan, kembalilah dan beritahu saya jika kamu ingin terlibat. Mai Chengxing menghentakkan kakinya dengan marah. Tetapi melihat ekspresi Ye Chen yang tak tergoyahkan, dia merasa sedikit takut. Jadi nadanya melembut, dan dia berkata dengan nada memohon, Tuan Ye,
saya sudah tua dan hanya memiliki beberapa tahun lagi untuk hidup. Mengapa Anda mempersulit saya? Ye Chen mendengus dengan nada menghina. Oke, simpan. Saya letakkan kata-kataku di sini, selama Suan Fengnian membunuh satu orang lagi. Aku ingin kamu mati di Jinling. Nada bicara Ye Chen yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan ancamannya yang keras membuat Mai Chengxing sangat gugup. Apa yang paling dia takuti dalam hidupnya adalah mendapat masalah. Melarikan diri jika ada masalah sekecil apapun adalah cerminan sejati dari 70 atau 80 tahun masa dewasanya. Jika kesempatan melihat Lai Qinghua kali ini tidak begitu menarik, dia tidak akan datang ke Tiongkok untuk mengambil risiko pada usia 100 tahun. Tapi sekarang, melihat bahwa dia telah memprovokasi karakter kejam seperti Ye Chen, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah mundur dengan cepat. Jadi, dia melunakkan nadanya, menatap Ye Chen dan memohon, Tuan Ye, saya benar-benar tidak akrab dengan Suan Fengnian itu, dan saya sudah tua dan memiliki banyak masalah dengan saya, jadi tolong jangan mempermalukan saya. Ye Chen tidak melihatnya, tetapi berkata dengan keras melalui pintu, Chen tua, siapkan mobil dan bawa Tuan Mai mengunjungi peternakan anjing Hongwu. Oke, Tuan muda, Chen Zekai. Yang berdiri di luar pintu, mendengar ini, dia setuju tanpa ragu-ragu. Wajah Mai Chengxing menjadi pucat karena ketakutan, dan saat dia hendak terus memohon belas kasihan, ponsel Ye Chen tiba-tiba berdering. Ketika Ye Chen melihat bahwa panggilan itu dari Amerika Serikat, dia tahu itu pasti Tuan Lai Qinghua Lai. Jadi dia langsung menekan tombol jawab. Di ujung lain telepon, suara Lai Qinghua datang dan bertanya, Tuan Ye, saya ingin tahu bagaimana situasinya di tempat Anda. Apakah Anda sudah menangkap Suan Fengnian itu? Ye Chen tersenyum ringan dan berkata, terima kasih karena masih berpikir tentang saya, Pak Tua, Suan Fengnian belum ditemukan, jadi saya sedang mencari terobosan dari orang lain. Setelah mendengar ini, Lai Qinghua mau tidak mau bertanya, orang lain yang disebutkan Tuan Ye seharusnya Mai Chengxing kan? Iya. Ye Chen berkata, itu dia. Pada saat ini, ekspresi Mai Chengxing tiba-tiba menjadi ngeri. Dia tidak bisa mendengar suara Lai Qinghua di telepon, tetapi baru saja ketika Ye Chen berkata bahwa dia sedang mencari terobosan dari orang lain, dia tahu bahwa orang lain yang dibicarakan Ye Chen adalah dia. Dan sekarang, Ye Chen berkata lagi bahwa itu dia. Mungkinkah orang di telepon itu juga mengenalnya? Memikirkan hal ini, dia berpikir dengan gugup di dalam hatinya. Saya tidak menyangka bahwa orang bernama Ye ini dan saya sebenarnya mengenal seseorang yang sama. Saya ingin tahu siapa orang ini. Pada saat ini, Lai Qinghua bertanya pada Ye Chen di telepon berkata, Tuan Ye, Lao Mai adalah teman lama saya sangat mengenalnya. Dia tidak buruk hatinya. Dia pada dasarnya hanya seorang spekulan dan tidak memiliki tanggung jawab. Jika sesuatu terjadi pada Anda, Tuan Ye, mohon bersabarlah. Ye Chen melirik Mai Chengxing, yang tampak gugup, langsung menyalakan pengeras suara, dan berkata, Tuan Lai, teman lama Anda ini bukan hanya kurang tanggung jawab, saya sudah berencana untuk pergi dia di Aurus untuk merenung. Lai Qinghua berseru, Tuan Ye, apa yang terjadi? Bisakah Anda mengizinkan saya mengatakan beberapa patah kata kepada Lao Mai? Ye Chen berkata dengan tenang, saya menyalakan speaker baiklah, katakan saja. Lai Qinghua berseru, Lao Mai, mengapa kamu menyinggung Tuan Ye? Mai Chengxing berkata tanpa sadar, Saudara Lai, bagaimana kamu tahu ini Ye Chen? Lai Qinghua dia berkata dengan samar, Tuan Ye adalah orang tuaku teman. Mai Chengxing buru-buru memohon, Saudara Lai, tolong jelaskan kepada Tuan Ye ini. Saya tidak ingin melibatkan dia dan Suan Fengnian. Di sini, demi fakta bahwa kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun, biarkan Mike dan aku meninggalkan Jinling. Ketika Lai Qinghua mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan berkata, Lao Mai, bahwa Suan Fengnian melakukan kejahatan di Jinling. Tuan Ye ingin membawanya ke pengadilan, dan kamu harus melakukannya, bantu dia baik secara emosional maupun rasional. Bagaimana kamu bisa melarikan diri saat ini? Mai Chengxing berkata dengan ekspresi pahit di wajahnya, Saudara Lai, aku terkubur sampai ke alisku,
Bagaimana dia bisa menjadi lawan Suan Fengnian? Orang itu sangat pandai menyihir dan sangat berbahaya. Jika Anda benar-benar melawannya, Anda mungkin kehilangan nyawa Anda. Ye Chen berkata saat ini, Lao. Lai Tuan, Anda juga telah mendengar bahwa pria ini sama penakutnya dengan seekor tikus dan tidak memiliki tanggung jawab. Tentu saja, saya tidak bisa membiarkan dia pergi seperti ini. Jika dia membantu saya menangkap Suan Fengnian, saya akan mengampuni nyawanya untuk saat ini. Tetapi jika dia keras kepala, saya akan mengampuni nyawanya. Jika Suan Fengnian dibiarkan terus menyakiti orang-orang, maka aku akan mengambil nyawanya. Mai Chengxing menjadi cemas dan berseru, "Kamu masih sangat muda? Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Saudara Lai dan saya telah berteman selama bertahun-tahun, apakah kamu tidak peduli dengan perasaan kami sama sekali?" Ketika Lai Qinghua mendengar ini, dia segera berkata, "Lao Mai, tolong jangan menabur perselisihan di sini. Saya tidak meminta Guru Ye untuk mengampuni Anda demi saya." Mai Chengxing awalnya ingin menggunakan wajah Lai Qinghua untuk meminta keringanan hukuman, tetapi dia tidak melakukannya, mengharapkan bantuan Lai Qinghua. Menarik garis yang jelas dengan dirinya sendiri secara langsung, dia segera berkata dengan marah, "Saudara Lai, apakah kamu menambahkan penghinaan pada luka sekarang? Bukankah itu terlalu tidak adil?" Nada suara Lai Qinghua menjadi sedikit dingin, dan dia berkata, "Bukannya saya tidak melakukannya. Ini tentang kebenaran. Tetapi saya berhutang budi yang sangat besar kepada Guru Ye, dan saya mungkin tidak dapat membayarnya kembali seumur hidup saya. Jadi bagaimana saya bisa berani meminta Guru Ye untuk memberi wajahku?" Mai Chengxing terkejut. Dia tidak menyangka kata-kata Lai Qinghua menjadi begitu serius. Bagaimana mungkin dia, seorang lelaki tua yang berusia lebih dari 100 tahun, berutang budi yang begitu besar kepada pemuda di depannya ini? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba teringat akan kesempatan Lai Qinghua. Sebelumnya, dan mau tidak mau bertanya, "Lai saudaraku, bisakah kesempatanmu ada hubungannya dengan orang ini?" Lai Qinghua tiba-tiba terdiam. Dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini. Karena dia tidak mau melawan keinginan Ye Chen dan mengungkapkan identitasnya kepada dunia luar. Namun, keheningan Lai Qinghua membuat jantung Mai Chengxing berdetak kencang, dan dia berkata dengan gugup, "Saudara Lai, apakah kamu benar-benar berhutang kesempatan itu padanya?" Lai Qinghua berkata dengan samar, "Ini, aku tidak punya komentar." Ye Chen di samping berkata dengan tenang, "Tuan Lai, karena dia ingin tahu begitu banyak, mengapa tidak memberitahunya saja?" Ketika Lai Qinghua mendengar ini, dia berkata dengan sedih, "Hei, Lao Mai, kamu bingung, kamu menebaknya dengan benar. Guru Ye adalah dermawan hebat yang memberi saya kesempatan untuk mencapai surga. Anda melakukan perjalanan ribuan mil ke Tiongkok untuk mencari peluang. Bagaimana Anda bisa menyinggung Guru Ye?" Mai Chengxing, saya hanya merasa seperti 5 kali sambaran petir. Sebelumnya, dia berulang kali bertanya kepada Lai Qinghua tentang detail peluangnya. Namun Lai Qinghua selalu mengatakan bahwa dia tidak dapat mengungkapkan identitas dermawannya, meskipun itu adalah anak dan cucunya sendiri. Dalam pandangan Mai Chengxing, peluang Lai Qinghua begitu besar hingga bisa mencapai langit. Qin Shi Huang berusaha sekuat tenaga untuk memutar balik waktu dan mencapai keabadian. Namun ia pergi ke Tiongkok selama 3 tahun dan kembali ke Amerika Serikat 3 tahun kemudian. Keseluruhan orangnya 20 tahun lebih muda. Bagaimana mungkin dia tidak membuat hati Mai Chengxing berdebar? Namun, meskipun dia penuh dengan ekspektasi pada saat itu, dia tidak berdaya menghadapi Lai Qinghua yang bungkam. Awalnya, dia berpikir untuk datang ke Tiongkok untuk mencari peluang. Tetapi di negara yang begitu besar, akan sulit menemukan peluang sendiri. Namun, hal ini selalu membekas di benaknya, dan menjadi keinginan yang paling ingin ia wujudkan. "Saya datang ke Jinling kali ini karena saya menemukan ada unsur peluang yang tercampur selama ramalan. Jadi saya melakukan perjalanan khusus dari Amerika Serikat." Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kesempatan besar yang dia tunggu-tunggu dalam mimpinya adalah pemuda di hadapannya. Untuk sesaat, dia merasa sangat menyesal dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir pada dirinya sendiri, "Jika saya mengetahui hal ini, bahkan jika saya dipukuli sampai mati, saya tidak dapat menyinggung dewa sejati ini." Memikirkan hal ini,
kakinya melunak. Dan dia berlutut di tanah sambil menangis, dan berkata dengan wajah penuh air mata, "Tuan Ye, maafkan aku. Aku sudah tua dan bodoh. Kamu tidak boleh sama denganku." Melihat Mai Chengxing berlutut di tanah dengan ekspresi memohon di wajahnya, Ye Chen merasa mual dan berkata dengan dingin, "Jika Anda masih ingin kembali ke Amerika Serikat dalam hidup ini, maka Anda harus bekerja sama dengan saya untuk menangkap Suan Fengnian. Jika kamu bisa menangkap Suan Fengnian sebelum dia membunuh lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Jika tidak, seperti yang saya katakan, bersiaplah untuk mati di Aurus Hill." Ketika Mai Chengxing mendengar ini, tentu saja, dia tidak berani membantah atau menolak lagi, dan berkata sambil menangis, "Tuan Muda Ye akan melakukan apapun yang Anda katakan, dan saya akan mematuhi perintah Anda." Pada saat ini, dia menyadari bahwa Ye Chen di depannya adalah orang yang jauh darinya, karakter yang tidak bisa dianggap enteng. Belum lagi, kemampuan Lai Qinghua bahkan lebih tinggi dariku. Tapi dia memperlakukannya dengan hormat. Dari sini, kita dapat melihat bahwa orang ini jelas bukan benda yang ada di dalam kolam, dan bahkan lebih kuat. Iya, pria ini masih muda, tetapi dia memiliki kemampuan luar biasa yang dapat membuat Lai Qinghua 20 tahun lebih muda. Level ini saja jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Meskipun saya tidak tahu apakah dia dapat membunuh Suan Fengnian, tapi saya tahu itu jika aku mengganggunya, dia pasti tidak akan memudahkanku. Di telepon, Lai Qinghua hanya bisa menghela nafas. "Lao Mai, kamu seharusnya sudah berjanji pada Tuan Ye sejak lama, kenapa kamu mengakhirinya dalam situasi ini sekarang?" Mai Chengxing juga sangat menyesal. "Saya berpikir dalam hati, bagaimana saya tahu bahwa dia adalah orang mulia yang memberi Anda kesempatan yang begitu besar. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan melakukan apapun yang dia minta. Jika saya bekerja sama dengannya dengan baik, mungkin dia juga akan memberiku hadiah. Ini kesempatan yang sangat besar. Tidak apa-apa sekarang, aku baru saja menyinggung seseorang seperti ini. Bukan saja aku tidak mendapatkan keuntungan apapun, tapi aku masih harus bekerja sama dengannya. Bahkan jika aku bekerja sama dengannya dengan baik, dia mungkin tidak akan dengan mudah melewatiku setelahnya. Untuk peluang besar, jangan pernah memikirkannya." Melihat Mai Chengxing akhirnya menyerah, Ye Chen memerintahkan, "Karena kamu setuju, pertama ceritakan secara detail apa yang Anda katakan kemarin. Keadaan spesifik dari pertemuan tersebut, seperti apa yang kalian berdua bicarakan." Mai Chengxing tidak berani menunda dan buru-buru menceritakan semua detail pertemuan kemarin dengan Suan Fengnian. Ada 3 poin yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama adalah tujuan Suan Fengnian di Jinling adalah menemukan dirinya sendiri dan kemudian membunuhnya. Yang kedua adalah Suan Fengnian meminta Mai Chengxing untuk menemukan titik terobosan di Suziyu. Dari sini, dapat dipastikan bahwa pria bernama Suan ini, dia pasti telah menerima berita dari Su Chengfeng, dan merasa bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Su Ziyu dan dapat menemukan dirinya melalui Su Ziyu. Ketiga, Suan Fengnian menerima 2 tugas dari Su Chengfeng. Yang pertama adalah bunuh diri. Tidak jelas apa misi kedua. Setelah mengetahui hal ini, Ye Chen berkata dengan dingin, "Karena Anda bersedia bekerja sama dengan saya, teleponlah Suan Fengnian, beritahu dia bahwa penyelidikan Anda telah membuat kemajuan yang signifikan, dan minta dia keluar untuk rapat. Saya akan menyiapkan mari kita coba menangkap kura-kura di dalam toples." Mai Chengxing bertanya dengan cepat, "Lalu apa yang harus saya katakan jika dia menanyakan petunjuk yang relevan melalui telepon?" Ye Chen berkata, "Sederhana, katakan saja Anda ingin menegosiasikan kesepakatan dengan dia secara langsung. Hanya dengan begitu kita dapat memberinya petunjuk yang relevan ini." Mai Chengxing bertanya lagi, "Apa kondisi spesifiknya?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Anda baru saja mengatakan bahwa Anda merasa itu juga mudah baginya untuk menghasilkan uang. Kamu sudah sangat tua. Datang jauh-jauh ke sini dan kemudian menghabiskan beberapa hari di Jinling jauh lebih sulit daripada dia. Jadi kuharap aku bisa mendapatkan sejumlah hadiah darinya." Mai Chengxing mengangguk, tetapi berkata dengan gugup, "Tuan Ye, Anda mungkin tidak tahu tentang Suan Fengnian. Dia sangat kejam.
Terakhir kali dia meminta saya untuk bertemu di pemakaman Gunung Fenghuang. Dia menjelaskan bahwa dia ingin memberi saya pukulan jika saya bernegosiasi dengannya saat ini dan ingin berbagi uang di tangannya, maka dia pasti ingin membunuhku. Ye Chen berkata, "Jangan khawatir. Meskipun aku sedikit malu dengan kelakuanmu, aku tidak akan menggunakan hidupmu sebagai umpan. Selama kamu bekerja sama denganku, aku akan membunuh Suan Fengnian. Pimpinlah, dan secara alami aku akan menjagamu tetap aman." Meskipun Mai Chengxing tidak yakin, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan lain saat ini, jadi dia hanya bisa setuju dan berkata, orang-orang seperti Suan Fengnian pada dasarnya pasti curiga, di mana Tuan Ye berencana untuk bertemu dengannya. Jika tempat itu terlalu terpencil, saya khawatir dia akan waspada. Ye Chen melambaikan tangannya, jika Anda memintanya datang ke Istana Buckingham, dia pasti tahu bahwa Anda tinggal di sini, jadi paling aman bagi Anda untuk memintanya bertemu di sini. Mai Chengxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan Ye, dari Istana Buckingham ada banyak mata, dan terletak di pusat kota. Jika ada perkelahian dengan Suan Fengnian di sini, apakah keributannya akan terlalu besar? Jika keributan itu terlalu besar dan tidak berakhir dengan baik, di sana mungkin ada masalah yang tidak terduga." Ye Chen terkekeh dan berkata, "Saya meminta Anda untuk langsung memintanya bertemu di sini hanya untuk meminimalkan keraguannya, dan Anda juga harus memahami bahwa tidak mungkin orang seperti itu setuju untuk bertemu kamu di sini." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, dia pasti memiliki kekhawatiran yang baru saja Anda sebutkan. Jika dia benar-benar ingin membunuhmu, dia tidak akan berani membunuhmu secara langsung di Istana Buckingham, jadi saya yakin dia pasti akan melakukannya. Buatlah kencan, Anda keluar untuk bertemu, dan tempat itu harus dipilih olehnya. Dengan begitu, dia tidak akan memiliki ketakutan dan kecurigaan yang tidak perlu. Mai Chengxing mengangguk, menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan Ye, Anda sudah untuk berpikir hati-hati dan memutuskan. Jika tidak, aku akan meneleponnya sekarang." "Tidak," Ye Chen berkata dengan dingin, "dia baru saja bertemu denganmu tadi malam. Kamu bahkan tidak meninggalkan pintu hotel hari ini. Katakan saja padanya itu kamu punya petunjuk. Aku pasti tidak akan mempercayainya." Mai Chengxing tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Suan Fengnian mungkin tidak tahu segalanya tentang situasiku, kan?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Kamu dan Suan Fengnian tidak jenis orang yang sama. Anda menghasilkan uang dari keahlian Anda. He menghasilkan uang dengan membunuh orang. Seperti juru masak dan pembunuh, mereka sama sekali tidak berhubungan. Jadi Anda sama sekali bukan jenis orang yang sama, dan Anda tidak dalam dimensi yang sama-sama sekali. Anda tidak dapat memahami orang seperti dia yang menghasilkan uang dengan membunuh orang. Tidak peduli seberapa hati-hati seseorang dan seberapa hati-hati pikirannya, dia mungkin telah mengamati Anda secara diam-diam, jadi jika Anda meneleponnya, semuanya mungkin terungkap." Mai Chengxing bertanya dengan tergesa-gesa. "Apa maksudmu, Tuan Ye?" Ye Chen berkata, "Menurut rencana awalmu, pergilah ke rumah tua keluarga Du dan telepon dia ketika kamu kembali." Mai Chengxing mengangguk, lalu melihat ke arah Mike, yang tidak bergerak di sampingnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, tolong bantu cicit saya pulih, dan saya akan pergi ke rumah tua keluarga Du bersamanya." Ye Chen berkata dengan tenang, "Mike akan tinggal di sini, dan orang-orangku secara alami akan menjaganya dengan baik. Jika Suan Fengnian bertanya secara menyindir, katakan saja Mike ketakutan di Gunung Phoenix tadi malam dan sedang tidak enak badan hari ini, jadi dia tidak melakukannya. Biarkan dia mengikuti. Saya yakin Suan Fengnian tidak akan curiga." Suan Fengnian memang mengamati Mai Chengxing dan Mike secara diam-diam. Namun, seperti spekulasi Ye Chen, dia tidak langsung memasuki Istana Buckingham, tetapi memilih untuk tetap waspada dalam kegelapan di luar Istana Buckingham. Hal ini terutama karena Istana Buckingham ramai dikunjungi orang dan memiliki sistem pengawasan yang sangat lengkap. Jika tidak ada yang membantu, kemungkinan untuk bersembunyi sepenuhnya dari pengawasan hampir nol. Suan Fengnian merasa bahwa dengan keahliannya sendiri, dia bisa mengawasi semua orang yang masuk dan keluar hotel di luar Istana Buckingham. Selama Mai Chengxing dan cucunya pergi,
dia bisa mengikuti mereka sepanjang jalan. Xuan Fengnian tidak mempercayai Mai Chengxing. Di satu sisi, dia khawatir Mai Chengxing akan pasif dalam pekerjaannya dan tidak membantunya menemukan pria misterius itu. Di sisi lain, dia juga khawatir Mai Chengxing akan mengambil miliknya, kredit. Lagi pula, menurutnya, lelaki tua Mai Chengxing bukanlah lampu hemat bahan bakar. Jadi solusi terbaik adalah mengawasi Mai Chengxing secara diam-diam. Jika lelaki tua ini berani melakukan apapun di belakang punggungnya, maka dia akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun, Xuan Fengnian tidak tahu bahwa Mai Chengxing telah berbalik melawannya saat ini. Setelah meninggalkan Mike di istana Buckingham, Mai Chengxing meninggalkan istana Buckingham sendirian dan pergi ke kediaman lama keluarga Du sesuai instruksi Ye Chen. Xuan Fengnian sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Mike tidak ikut dengannya. Tetapi mengingat pemuda seperti Mike tidak mungkin memiliki kemampuan nyata, dia tidak takut Mai Chengxing mempermainkannya untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Jadi dia mengikutinya dengan sedan Volkswagen sewaan. Mai Chengxing berpura-pura tinggal lama di dekat rumah tua keluarga Du, mengeluarkan kompas dan jimat beberapa saat, lalu berpura-pura mendapatkan sesuatu, menghentikan taksi, dan terlebih dahulu pergi ke tempat kejadian itu terjadi, terowongan gunung terlarang, lalu kembali ke kota sebentar untuk mencari, sebelum akhirnya kembali ke Buckingham Palace Hotel. Xuan Fengnian mengikuti Mai Chengxing ke rumah tua keluarga Du, lalu ke terowongan Gunung Ungu, dan bahkan berjalan mengelilingi Jinling. Dia menjadi semakin yakin bahwa lelaki tua ini pasti telah menemukan beberapa petunjuk. Jadi, setelah Mai Chengxing kembali ke hotel, dia menelepon Mai Chengxing. Di telepon, dia berpura-pura prihatin dan bertanya, "Tuan Mai, apakah ada kemajuan dalam masalah ini?" Mai Chengxing awalnya berencana untuk melakukannya. Ketika dia menelepon Xuan Fengnian, dia tidak menyangka pihak lain akan meneleponnya terlebih dahulu. Jadi dia mengikuti instruksi Ye Chen dan berkata, "Tuan Xuan, saya sering berlarian di luar. Segera setelah saya kembali ke hotel, telepon Anda nomor datang." Di telepon, Xuan Fengnian bertanya sambil tersenyum, "Oh, Tuan Mai mengambil tindakan. Saya kira masalah ini pasti telah mengalami kemajuan. Saya ingin tahu apa hasilnya." Mai Chengxing berkata, "Untuk memberitahu Anda sebenarnya, banyak hal memang telah terjadi, sebuah terobosan besar." Xuan Fengnian buru-buru bertanya, "Terobosan macam apa yang ada secara spesifik? Apakah ini akurat untuk orang tersebut?" Mai Chengxing berkata dengan malu-malu, "Baiklah, Tuan Xuan, tolong maafkan saya karena tidak mengatakannya dengan jelas di telepon." Xuan Fengnian berkata dengan sedikit tidak senang, "Apa yang salah dengan ini? Katakan saja petunjuknya dan saya akan menemukan orang itu dan membunuhnya. Dengan cara ini, Anda dan saya dapat hidup kembali seperti Tuan Su, Mai." Cheng Xingtan tertawa dan berkata, "Tuan Xuan, saya akan memberitahu Anda beberapa hal secara langsung. Saya dapat memberitahu Anda petunjuknya, tetapi saya memiliki kondisi kecil." Nada suara Xuan Fengnian tiba-tiba menjadi dingin dan dia bertanya, "Apa Anda punya sekarang? Anda ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya setelah mendapatkan beberapa petunjuk? Tuan Mai, jangan lupa bahwa menemukan pria misterius itu adalah tugas Anda, dan membunuh pria misterius itu adalah tugasku." "Tugas? Anda melakukan urusan Anda sendiri dan Anda masih ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya?" Mai Chengxing berkata sambil tersenyum, "Tuan Xuan, seperti kata pepatah, jika Anda tidak peduli pada diri sendiri, Anda akan dihancurkan oleh surga dan bumi. Saya datang jauh-jauh ke Tiongkok, dan saya tidak bisa melakukannya. Itu hanya untuk menghasilkan uang. Lagi pula, saya belum pernah melakukan hal memalukan seperti itu sebelumnya, dan hati nurani saya mungkin tidak tenang di masa depan. Jadi saya harus menghasilkan lebih banyak uang untuk menebus diri saya sendiri." Saat dia mengatakan itu, Mai Chengxing berkata, "Saya telah membawa Mike ke China selama beberapa hari. Saya telah mencari berbagai kemungkinan petunjuk. Itu memang sebuah banyak berlarian dan kerja keras." Pada titik ini, Mai Chengxing mengubah topik dan berkata, "Tetapi, Tuan Xuan, Anda baru saja datang ke Jinling. Jika saya memberi Anda petunjuk hari ini, mungkin Anda akan membunuh orang itu malam ini.
dan kemudian Anda dapat menepuk pantat Anda dan mengambil itu, uangnya hilang. Sebagai perbandingan, memang jauh lebih sulit bagi saya untuk menghasilkan uang daripada Tuan Xuan. Xuan Fengnian bertanya dengan dingin, Tuan Mai, sepertinya Anda ingin mendapatkan uang dari saya. Bagaimana kalau berbagi sejumlah uang dan pergi? Mai Chengxing tersenyum dan berkata, Oh Tuan Xuan, saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin bertemu dan mengobrol dengan Anda untuk melihat apa yang Anda ambil dari keluarga Su sendirian. Bagaimana banyak, berapa banyak yang kita berdua dapatkan di rumah Su. Lalu kita gabungkan waktu kita datang ke Jinling dan waktu kamu datang ke Jinling. Dan mari kita hitung jumlah yang adil dan pantas untuk kita bertiga. Jika kakek dan cucu kami mengambil terlalu banyak, maka kami akan memberikan bagian tambahannya kepada Anda, Tuan Xuan. Tetapi jika Tuan Xuan dan Anda mengambil terlalu banyak, maka kami harus merepotkan Anda untuk memberi kami bagian tambahan tersebut. Xuan Fengnian sangat marah ketika mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dia ingin membayar saya berdasarkan per orang dan berdasarkan waktu saat ini. Bukankah orang tua itu menginginkan uang selama hidupnya? Namun, dia tidak meneleponku secara langsung. Dia mengalami kejang karena dia tahu betul bahwa tidak akan sulit baginya untuk membunuh kakek dan cucu Mai Chengxing. Tetapi yang sulit adalah setelah membunuh mereka, dia mungkin tidak dapat menemukannya, orang itu. Oleh karena itu, saya masih harus mencari cara untuk mengeluarkan petunjuk dari mulutnya. Jadi, dia bertanya dengan dingin, Tuan Mai, karena Anda ingin bertemu dan mengobrol, mari buat janji pada waktu dan tempat, Mai Chengxing buru-buru berkata. Tuan Xuan, datang saja ke istana Buckingham. Saya di sini saya memesan suite, lingkungannya bagus. Xuan Fengnian menolak, yang paling saya benci adalah tempat-tempat seperti hotel. Kalau tidak saya tidak akan datang ke Jinling dan tidur di udara terbuka sepanjang waktu. Kalau tidak kami hanya akan membuat janji temu di pemakaman Gunung Feng Huang. Pemakaman Gunung Phoenix, Mai Chengxing berseru, racunmu memakan otak penjaga keamanan. Sekarang ada rumor bahwa dia dimakan oleh hantu, yang membuat orang panik. Saya khawatir departemen terkait juga mengawasi di sana. Saya khawatir tidak pantas bagi kita untuk bertemu di sana lagi, bukan? Xuan Fengnian berkata dengan tenang, sejujurnya, saya tidur di Gunung Feng Huang tadi malam. Belum lagi, pemandangan di sini sangat bagus, dan tidak ada yang mengganggu saya. Panggil polisi di pagi hari. Ketika polisi datang untuk memeriksa mayatnya, saya bahkan ikut bersenang-senang dan datang untuk melihat. Sekarang orang-orang panik. Penjaga keamanan di sini tidak berani untuk bekerja shift malam. Kita dapat berbicara di sini pada malam hari tanpa khawatir akan telinga menembus dinding, Mai Chengxing berkata. Sedikit setelah memikirkannya, dia masih berkata dengan sedikit khawatir, Tuan Xuan, pemakaman Gunung Feng Huang benar-benar terpencil. Mengapa bukankah kita pindah ke tempat yang lebih dekat? Xuan Fengnian berkata dengan dingin, jika Anda memberi saya petunjuk sekarang, maka kita bahkan tidak perlu bertemu. Tetapi jika Anda ingin saya memberi Anda sebagian keuntungan dari kantong saya, maka aku minta maaf, kamu harus melakukan apa yang aku minta. Ketika Mai Chengxing mendengar ini, dia mengikutinya. Berkata, oke, kalau begitu, sampai jumpa di Gunung Phoenix malam ini. Xuan Fengnian tersenyum, sampai jumpa di sana malam ini. Setelah menutup telepon, ekspresi Xuan Fengnian berubah menjadi menyeramkan. Dia benar-benar tidak menyangka orang tua seperti Mai Chengxing akan berani menegosiasikan persyaratan dengannya. Saat dia sedang kesal, tiba-tiba ada sesuatu yang bergejolak di pelukannya. Dia buru-buru meraih dan mengeluarkan cacing gu miliknya dari pelukannya. Begitu serangga putih gemuk itu keluar, ia terus memutar tubuhnya dan mengeluarkan suara mencicit dari mulutnya, seolah tidak puas dan memprotes. Xuan Fengnian mengelusnya dan menghiburnya, jangan khawatir, saya tahu kamu tidak cukup makan terakhir kali. Jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan 2 makanan untuk Anda malam ini. Saya akan memastikannya kamu selamat makan. Yang menarik adalah, serangga besar berwarna putih dan gemuk itu sepertinya bisa memahami apa yang dikatakan Xuan Fengnian. Ketika Xuan Fengnian menyuruhnya untuk memberinya makanan enak,
ia segera menghentikan protes ketidakpuasannya dan berguling-guling di tangan Suan Fengnian. Suan Fengnian tertawa jahat saat ini dan berkata pada dirinya sendiri, Mai Chengxing, karena kamu, seorang lelaki tua, sangat bodoh, jangan salahkan aku, Suan Fengnian, karena kejam, hari ini tahun depan akan menjadi kematianmu ulang tahun. Malam ini, saya akan menggunakan otak Anda dan cicit Anda untuk memberi makan bayi saya. Pada saat ini, Mai Chengxing menutup telepon, memandang Ye Chen di sampingnya, dan berkata dengan jujur, Tuan Ye, saya sudah melakukan semua yang kamu minta padaku. Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, kalau begitu, kamu harus pergi ke pemakaman Gunung Feng Huang bersamaku malam ini. Mai Chengxing tiba-tiba tampak pucat, terkejut. Dia berseru, Tuan ya, bukankah kamu mengatakan itu selama aku membantumu mengatur janji dengan Suan Fengnian? Mengapa kamu memintaku pergi ke sana bersamamu sekarang? Ye Chen berkata, pemakaman Gunung Feng Huang sangat besar, jika kamu melakukannya. Tidak jika ya, kemungkinan besar Suan Fengnian tidak akan muncul begitu saja. Jika dia melihat sesuatu yang tidak biasa dan melarikan diri, dia akan langsung menebak bahwa kamu mengkhianatinya. Apakah menurutmu dia akan melepaskanmu? Ekspresi Mai Chengxing segera menjadi sangat jelek. Dia berpikir dalam hati, Ye Chen benar. Karena saya telah membuat janji dengan Suan Fengnian untuk bertemu di pemakaman Gunung Feng Huang, jika ada yang tidak beres, Suan Fengnian akan segera curiga bahwa saya mengkhianatinya. Jika dia datang ke aku untuk membalas dendam, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, dia berpikir dalam hatinya, tetapi jika aku mengikutinya, jika Ye Chen tidak dapat membunuh Suan Fengnian, maka aku tidak akan melakukannya. Ingin dikuburkan bersamanya, metode Suan Fengnian sangat kejam. Cacinggu yang lahir saja sudah sangat kuat, jika Ye Chen tidak cukup kuat, maka dia dan aku harus menjadi makanan cacing putih itu pada akhirnya. Saat ini Mai Chengxing terus memikirkan situasi apapun yang mungkin terjadi dan konsekuensinya. Setelah memikirkannya, dia masih merasa harus mempercayai Ye Chen dan berharap Ye Chen bisa membunuh Suan Fengnian. Alasannya juga sangat sederhana. Jika Ye Chen membunuh Suan Fengnian, dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Ye Chen tidak dapat membunuh Suan Fengnian, maka dia pasti akan mati. Jadi, dia hanya bisa gigit jari dan setuju. Berkata, baiklah, Tuan Ye, saya akan pergi ke Gunung Phoenix bersamamu malam ini. Di malam hari, Ye Chen mengirim Xiao Churan pulang. Dia kabur dari rumah dengan dalih ada yang tidak beres. Di pintu masuk Thomson Yipin, Hong Wu mengendarai taksi dan parkir di pinggir jalan. Saat ini, tulisan out of service terpampang di depan taksi. Hong Wu telah lama menunggu di sini. Ketika dia melihat Ye Chen keluar, dia buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, Anda di sini. Ye Chen mengangguk, menunjuk ke taksi dan bertanya padanya, ini apakah ada yang salah dengan mobilnya? Hong Wu berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah taksi operasi standar. Plat nomor dan sertifikat semuanya asli, jangan khawatir. Ye Chen berkata dengan puas, oke, bagus pekerjaan, berikan saya kunci mobil, biarkan saya melakukannya. Hong Wu tidak berani menunda dan buru-buru menyerahkan kunci ke tangan Ye Chen dan berkata, Tuan Ye, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya kapan saja. Oke, Ye Chen mengangguk sedikit, menggoyangkan kunci mobil, dan berkata, aku pergi dulu. Setelah itu, dia masuk ke dalam taksi, menyalakan mobil dan melaju menuju Istana Buckingham. Saat Marvin tiba di depan Istana Buckingham, Mai Chengxing pun keluar dari lobi hotel. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat taksi yang dikendarai oleh Ye Chen, dia melambai ke Ye Chen. Ye Chen kemudian melaju ke arahnya, menurunkan jendela, dan bertanya, mau naik taksi? Iya, Mai Chengxing mengangguk dan berkata, saya akan ke pemakaman Gunung Feng Huang. Ke Gunung Feng Huang, Ye Chen berpura-pura ketakutan dan berkata, mengapa kamu ingin pergi ke tempat seperti itu di tengah malam? Aku tidak bisa pergi. Ini terlalu sial. Mai Chengxing buru-buru berkata, saudaraku, aku punya
Sesuatu yang harus kulakukan saat aku pergi ke Gunung Phoenix. Jika menurutmu ini sial, aku tidak bisakah aku memberimu lebih banyak uang? Ketika Ye Chen mendengar ini, dia memutar matanya dan bertanya, lebih banyak uang, berapa banyak yang bisa kamu tambahkan? Mai Chengxing mengeluarkan uang 1000 yuan dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Chen memegang tangannya dan berkata, 1000 yuan, bagaimana menurutmu? Ye Chen berpura-pura membuka mata saat melihat uang itu, dan melambai gembira dan berkata, ayo, ayo, masuk ke dalam mobil. Mai Chengxing kemudian menarik diri, pintu mobil masuk. Ye Chen dengan cepat memulai dan kendaraan menuju Gunung Phoenix. Dalam perjalanan, Mai Chengxing bertanya dengan gugup, Tuan Ye, apakah menurut Anda Xuan Fengnian akan mengikuti Anda? Ye Chen berkata dengan tenang, apakah dia mengikuti atau tidak, kami harus melakukan keseluruhan pertunjukan. Jika ada pengungkapan, pihak lain pasti akan menghilang tanpa jejak sesegera mungkin. Mai Chengxing hanya bisa mengangguk dan bertanya, ketika kita sampai di tempat itu, haruskah saya masuk dulu atau Anda punya pengaturan lain? Kata Ye Chen, ketika Anda turun dari mobil, masuk saja dan tunggu Xuan Fengnian menghubungi Anda. Mai Chengxing bertanya dengan gugup, lalu apa yang akan Anda lakukan setelah saya turun dari mobil? Haruskah Anda mengikuti saya secara diam-diam, atau menunggu di luar untuk tunggu? Ye Chen berkata dengan tenang, jangan khawatir, saya akan mengikuti Anda secara terbuka dan terbuka. Mai Chengxing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, bukankah itu membuat Xuan Fengnian curiga? Ye Chen berkata dengan percaya diri, tidak, Xuan Fengnian pasti akan menemukan cara untuk mengizinkan saya masuk ketika saatnya tiba. Mai Chengxing terkejut, bagaimana Anda bisa begitu yakin? Ye Chen mencibir, karena Xuan Fengnian sangat mementingkan cacing Gu yang lahir itu, dan dia mengabdi padanya. Saya ingin memberi makan Gu kelahirannya, jadi saya tidak akan membiarkan makanan potensial pergi begitu saja. Dan jika saya melepaskannya, dia akan menghadapi lebih banyak risiko. Jadi mengapa tidak membunuh saya dan membunuh 2 burung saja dengan 1 batu? Mai Chengxing mau tidak mau bertanya, bagaimana jika dia tidak ingin menimbulkan masalah dan hanya ingin menyelesaikan masalah dengan saya? Kalau begitu, jika Anda tidak mengemudikan taksi, Xuan Fengnian pasti akan memiliki keraguan di dalam hatinya, kata Ye Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, kamu tidak akan pernah membiarkanku pergi ketika tahun Xuan Feng tiba. Bersambung.